Jadi bicara membid'ahkan, mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan menvonis seperti ini. Man qala li akhihi kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, kafir, kalau dia ternyata nggak kafir, balik ke dia. Ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kita juga lihat jamaah, ada yang berpendapat, oh ini saling suka mengkafirkan, padahal enggak. Ini suka membid'ahkan. Coba dilihat, dipelajari. Kemudian sekali lagi kita tetap saudara. Walaupun saudara kita salah, apa kemudian tidak jadi saudara? Tetap saudara kita, selama dia tidak keluar dari Islam. Karena ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, muncul kelompok-kelompok yang mereka, ya nabinya sudah lain. Ustadz Wahabi ini sedang bertakiyah dalam tanda petik, padahal jelas ajaran pokok guru-guru mereka adalah membid'ahkan dan mengkafirkan kelompok muslim lain. Mari kita melihat kembali ajaran pokok Wahabi berikut ini. Dalam kitab Fatawa wa Rasail karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Hukumah bi Makkah Al-Mukarramah, cetakan pertama tahun 1399 Hijriah, jilid 2 halaman 298. Karena pertanyaannya panjang, kami ringkas bahwa Al-Syekh ketika ditanya, bolehkah menjadikan seorang yang berakidah Asy'ariyah sebagai imam dalam sholat? Jawab Al-Syekh, tidak boleh menjadikan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat. Ini merupakan fatwa dari imam besar mereka yang menyatakan bahwa orang yang berakidah Asy'ariyah adalah ahlu bid'ah, yang mana kita ketahui bahwa mayoritas muslimin di Indonesia berakidah Asy'ariyah, yang artinya menurut Wahabi mayoritas muslimin di Indonesia adalah ahlu bid'ah. Jadi sebaiknya Ustadz Wahabi ini menasehati secara langsung Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh agar jangan mudah membid'ahkan kelompok lain, yang mana itu dapat berakibat kembalinya tuduhan tersebut pada dirinya, sebagaimana si Ustadz Wahabi ini sendiri yang mengatakannya. Sekarang mari kita lihat kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid karya Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 1433 Hijriah, halaman 195. Al-Syekh berkata, sesungguhnya di antara hujah yang paling besar kepada orang-orang musyrik yang datang kepada mayit dan yang telah dikubur dengan meminta dihilangkannya kesulitan dan meminta pertolongan dalam kesedihan, sampai kalimat dan permintaan apa yang dibutuhkan manusia. Sesungguhnya di antara hujah yang paling besar bagi mereka adalah berhujjah dengan tauhid rububiyah terhadap apa-apa yang mereka ingkari dari tauhid ketuhanan. Sungguh kemusyrikan orang saat ini lebih dahsyat daripada musyrikin jahiliyah. Kami tegaskan, kemusyrikan orang saat ini lebih dahsyat daripada musyrikin jahiliyah. Pernyataan guru mereka inilah yang menjadi pijakan para ustadz lokal gerombolan Wahabi, secara serampangan melabeli mayoritas muslimin di Indonesia bukan hanya ahlu bid'ah atau kafir, tapi juga musyrik, sehingga muncul istilah dari mereka, yaitu kaum kuburiyun. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 halaman 391, Ibn Baz berkata, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang meminta tolong melalui nabi atau selainnya seperti para wali, para nabi, para malaikat atau juga jin, sesungguhnya mereka melakukan itu semua karena berkeyakinan bahwa mereka yang diminta pertolongan itu mendengar doanya, dapat menuntaskan hajatnya, dan mereka mengetahui keadaannya. Ini termasuk di antara jenis kemusyrikan yang paling besar. Kami tegaskan, meminta tolong kepada nabi dan selainnya adalah kemusyrikan yang paling besar.
Lagi-lagi label musyrik disematkan kepada mayoritas kelompok muslimin yang bertawasul, terutama di negeri tercinta Indonesia ini. Jelas gerombolan Wahabi lokal seperti orang ini, pemirsa akan dengan mudah mendapatkan hal itu dalam video-video dan pernyataan mereka di YouTube dan juga media sosial lainnya. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Shaleh Al-Fauzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 121. Al-Fauzan berkata, dan nas-nas sifat termasuk ayat muhkamat dan bukan mutasyabihat, sampai kalimat yang mengingkarinya hanyalah pelaku bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yaitu yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya. Mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy. Kami tegaskan, mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy yang menentang Allah dan mengingkari nama-namanya. Masih banyak lagi pernyataan dari guru-guru Ustadz Wahabi ini tentang kekafiran dan kemusyrikan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dalam kitab Ghurbatul Islam karya Tuwaijri, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darus Sumai'i, cetakan pertama tahun 2010, halaman 216 sampai 218. At-Tuwaijri berkata, adapun bencana besar yang terjadi akhir-akhir ini di sebagian besar negara Islam, terlebih-lebih di Irak dan Mesir, itu adalah hal yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Cukup bagi Anda melihat dua kota, yaitu Kufah dan Basrah, yang dipenuhi oleh kemusyrikan kepada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Sampai kalimat, sedangkan umat Islam yang sebenarnya di antara mereka merupakan golongan kecil yang tertindas di bumi. Maksudnya Wahabi. Mereka terasingkan di antara kaum buruk dan berbuat kerusakan yang telah kami sebutkan di atas. Dan keadaan sebagian besar negara Islam diliputi oleh kemusyrikan, berbagai macam perbuatan bid'ah, banyaknya kejahatan dan kehancuran, dan sedikitnya orang baik. Sampai kalimat, sedangkan penduduk Irak, di dalamnya terdapat banyak makam yang dijadikan sembahan selain Allah. Mereka mengerjakan di dalamnya melebihi apa-apa yang dikerjakan kaum jahiliyah di sisi Lata dan Uzza. Sampai kalimat yang diantaranya adalah makam Ali, makam Hussein, sampai kalimat makam Abu Hanifah, makam Ma'ruf Al-Qurhi, makam Abdul Qadir Al-Jailani, dan selainnya. Dan mereka kembali kepada agama Majusi, serta menghidupkan lembaga Lata, Uzza, dan Manat, yaitu berhala, dan selainnya dari sembahan kaum jahiliyah. Hal ini tersebar di banyak negara Islam, seperti Syam, Mesir, Maghrib, negara Ajam, yaitu seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, India, Bahrain, dan lain-lain. Bahkan para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di hadapan umat Islam yang akan kami sebutkan tidak luput dari gelar kafir yang disematkan oleh mereka. Dalam kitab Naqdu Aqaid Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah karya Al-Ghamidi, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Atlas Al-Khadra, cetakan pertama tahun 2009, halaman 204 sampai 208. Al-Ghamidi berkata, di dalamnya terdapat dalil bahwa banyak dari pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya generasi yang belakangan dari mereka, sudah terlumuri oleh kaum sufi dan pendapat-pendapatnya yang musyrik di dalam macam-macam kemusyrikan. Dari berdoa kepada mayit dan memohon pertolongan, serta bernazar kepada mereka, menyembeli atas nama mereka, juga sujud kepada mereka, dan kepada berhala-berhala yang ada di sisi kubur mereka. Kemudian Al-Ghamidi berkata di dalam catatan kaki, jika engkau ingin untuk meneliti lebih jauh lagi pernyataan mereka, yaitu ulama Ahlus Sunnah,
atau ingin mengenal para pendakwah menuju kemusyrikan yang menisbatkan dirinya sebagai ulama atau yang memiliki karya kitab di dalamnya terdapat ajakan menuju kemusyrikan atau menyebarkan wasilah-wasilahnya, yaitu wasilah menuju kemusyrikan, atau siapa yang memiliki sebagian bid'ah kuburiyah atau yang terpengaruh dengan mereka, maka di sini aku akan menyebutkan mereka untukmu. Sampai kalimat di antara para imam kaum sufi dan al-kuburiyah di masa-masa awal. Para imam al-kuburiyah yang musyrik di abad ke-8. Kemudian di abad ke-9 yang mengajak kepada kemusyrikan. Kemudian abad ke-10 yang mengajak kepada kemusyrikan. Kemudian di abad ke-11 yang mengajak kepada kemusyrikan. Dan dari abad ke-12 yang mengajak kepada kemusyrikan. Dari abad ke-13 yang mengajak kepada kemusyrikan. Adapun dari abad ke-14 yang mengajak kepada kemusyrikan. Merekalah sekelompok pendakwah kemusyrikan dan kuburiyah yang telah menulis karya untuk mengokohkan dan mengajak ke arah kemusyrikan atau menilai baik wasilah-wasilahnya. Masih adakah sisa dari kaum muslimin yang lolos dari tuduhan kafir, ahlu bid'ah, musyrik, dan lain-lain? Dan setelah ini semua, masihkah para pemirsa mempercayai kelompok yang berpura-pura toleransi kepada mazhab atau sekte yang lain dalam Islam?